بسنادنا المتصل إلى الإمام العارف بالله عبد الرؤوف ابن علي الجاوي الفنسوري السنكلي الشطاري القادري النقشبندي قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي مد الظل بمقتضى ألوهيته وربوبيته وهو يريد الظهور ثم قبضه قبضا يسيرا وبمشيئته وجلاله وهو يبعث من في القبور. Pembukaannya sudah mulai kaji inti ya. Pembukaannya, segala puji bagi Allah yang memanjangkan, membiarkan az-zil, bayang-bayangnya. Bayang-bayang itu adalah kita. Kita ini disebut zil, alam ya. Alam ini adalah zillullah, bayang-bayangnya Allah. Dengan apa Allah menciptakan atau mengadakan kita sebagai bayang-bayangnya ini? Dengan dua tauhid, dua ekspresi tauhid. Pertama uluhiyatih, yang kedua rububiyah. Uluhiyah, itu beda dengan uluhiyah versi kelompok sebelah ya. Tahu kelompok sebelah? Uluhiyah itu adalah al-wahdah fi ahadiyatih, keesaan Allah dalam kesendiriannya. Pusing kan? Ikuti aja dulu. Yang kedua, rububiyah, keesaan Allah dalam kemajemukan makhluknya. Apa arti rububiyah? Tauhid penciptaan. Ciptaan Allah banyak atau sedikit? Tapi dalam banyaknya ciptaan itu yang mencipta cuma satu. Ini mukanya macam-macam kan? Ada yang jidatnya lebar, ada hidungnya maju ke depan, ada yang maju ke belakang. Ada yang sudah kena gravitasi bumi, giginya ompong. Ada yang udah ketarik. Macam-macam. Siapakah yang mengeluarkan satu uban itu? Bisakah kita menahan satu rambut tidak tumbuh, satu jerawat tidak muncul? Gak bisa. Bisakah seorang manusia menahan kerut di wajahnya? Itu tauhid rububiyah. Tauhid. Cuma kita diberikan kesadaran, namanya kasab. Laha ma kasabat wa alaiha ma. Kesadaran itu cuma 10% dari semua kesadaran. Selebihnya disebut alam bawah sadar. Darah mengalir, kita sadar enggak kan? Jantung, nafas, rambut tumbuh, kulit mengerut, kuku panjang, semuanya terjadi di luar kehendak kita. Benar gak? Itulah tauhid rububiyah. Nah, siapa yang kita pandang dalam pertumbuhan itu? Kita katakan ini semua campur tangannya, berarti sudah dapat rububiyah. Tapi untuk uluhiyah tidak semuanya sampai. Ya. Tauhid rububiyah, tauhid mukmin. Tauhid uluhiyah, tauhid ar-arif billah. Ya. Itulah selesai kaji itu ya. Kira-kira. Wa huwa yuridu zuhur. Dan dia menginginkan zuhur. Nah, Allah itu tersembunyi. Benar. Tapi Allah itu ingin terkenal. Jadi yang boleh merasa, boleh pengen viral itu cuma Allah. Itu kalamnya wa huwa yuridus zuhur. Jadi ustaz-ustaz, buya-buya, tuangku, jamaah, jangan terbersit pengen viral. Sebutlah yang maha viral, Allah Az-Zahir. Az-Zahir itu terjemahan anak santuy, anak muda. Allah yang maha viral itu terjemahan sesat gitu. Tapi asli itu terjemahan bebasnya. Az-Zahir al-Batin. Az-Zahir itu Allah yang maha terkenal, Allah yang maha nyata. Kalau batin, Allah yang maha tasura. Lai tahu tasura?
Tanduk. Kanzan makhfiyan, tersembunyi. Summa qabadahu qabdan yasiran wa bi masyiatihi wa jalalih. Kalau dicetakannya masyiatihi. Wa bi masyiatihi wa jalalih. Harus dibenerin ini, harus ditahqiq ulang. Dan dengan kehendaknya dan keagungannya, wa huwa yab'atsu man fil qubur, dia sanggup membangkitkan, menghidupkan kembali orang yang di dalam kubur. Ahmadahu subhanahu wa ashkuruhu ala sawabighi ni'amihi wa mazidi fadlihi wa huwa yuhibbus syukur. Yuhibbus syukur. Wa huwa yuhibbus syakur, ya. Yang pasnya yuhibbus syakur. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul jami' al-muhit bi kulli badin wa masturin. Badin artinya yang zahir, mastur yang tersembunyi. Nah, ini cuma pembukaan, ya. Wa la ali wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mustamirraini adda khalqillahi bi dawamillahil marju afuhu yaumal ba'tsi wan nusyur. Karena salawat ini, kitab ini masih ada. Ya. Ini namanya sholawat daimah, ya. Coba diulang sholawatnya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mustamirraini adada khalqillah bidawamillahil marju afwa yaumal ba'tsi wan nusyur. Kalau diterjemahkan, sholawat salam terlimpah curah selama-lamanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena salawat ini, kitab ini masih ada, ya. Kalau enggak, kitabnya kebakar udah, ya. Karena nama Allah itu bikin terbakar. Allah pengen kadang disembunyikan namanya. Jadi penyejuk kitab itu ada di salawat, langsung diberikan penawar. Jadi kalau ada muridnya aneh, kasih salawat, sembuh langsung insyaallah, ya. Mandikan dengan air salawat, insyaallah sembuh, karena itu lagi hairah, lagi fana. Biasa murid itu lagi heran-heran, ya. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, fa'alam ayyuhal murid, ketahuilah wahai murid. Semoga Allah memberimu taufik untuk taat kepadanya. Inna awwala wajibin 'alaika tauhidul haqqi subhanahu wa ta'ala. Ini insyaallah mau dicetak, ya. Tesis saya S2, Tauhid atau Teologi Ulama di Nusantara dari abad ke-16 sampai ke-19 atau 17 sampai ke-19. Dimulai dari Syekh Hamzah Fansuri sampai kepada akhir abad ke-19, bahkan awal abad 20. Kita mengkaji beberapa manuskrip di situ. Itu kitab sudah saya tamatkan nulisnya dulu 2010. Ya, lalu diwisuda 2011. Jadi master saya bukan master filsafat. Jadi kan ada fitnah kan yang nulis Ar-Razi master itu di kampus salah tulis. Dia kenapa nggak ngelihat kan kalau dosen itu punya niden nomor induk, cari di Kemenristek Dikti. Itu ada di situ, nggak ada namanya MPhil. Saya itu M.Hum atau M.A.Hum. Pemikiran Islam. Masternya di pemikiran Islam, ya. Di situ kita mengeksplorasi kalam ini. Ternyata Syekh Abdul Rauf As-Singkili, pertama kali yang dia katakan kepada murid, bukanlah kamu fana dulu, bukan. Pertama kali yang diperlukan murid adalah belajar tauhid. Ini lafaznya. Inna awwala wajibin 'alaika tauhidul haq. Yang wajib bagi seorang murid pertama kali belajar bukan talqin. Ini main ketemu udah minta talqin aja, ya. Cepet amat, ya. Jadi pertama ketemu ngaji tauhid dulu baru talqin. Kecuali sudah ustadz, sudah ulama, langsung boleh ditalqin.
Tauhidul haq, satu. Dan kedua tanzih. Nah, ini penting. Kenapa ada di luar sana orang belajar agama, hijrah namanya, tapi kemudian gagal tauhid? Karena dia tidak belajar mentanzihkan Allah. Apa arti tanzih? Mensucikan persepsi. Allah nggak butuh disucikan. Mentauhidkan persepsi kita tentang Allah. Allah nggak perlu ditauhidkan. Allah itu tanpa kita bertauhid, Allah sudah esa. Ya. Maka ini tauhid wahada yuwahidu, tanzih nazzaha yunazzihu. Kalau orang belajar bahasa Arab, wazannya fa'ala yufa'ilu. Artinya bukan ja'ala. Artinya bukan ja'ala. Kalau ja'ala berarti kita menjadikan Allah satu. Ya, berarti Allah sebelumnya tidak satu. Salah itu. Tauhid itu tidak pernah merubah Allah. Tauhid itu merubah persepsi kita tentang Allah. Tanzih itu membersihkan gambaran-gambaran, khayalan-khayalan, falsafah-falsafah yang menyimpang tentang Allah. Itu namanya tanzih, ya. Mimma la yajuzu alaihi bi kalimati la ilaha illallah. Mentanzihkan Allah dari hal-hal yang tidak patut dinisbatkan kepadanya. Jadi apa cara membersihkan akidah kita, mentauhidkan kolbu kita kepada Allah? Bi kalimati la ilaha illallah. Jadi sebelum belajar la ilaha illallah, pelajari dulu kalimat ini apa maknanya. Al-jami'ah li jami'i maratibit tauhidil arba'ah, yang mencakup 4 tauhid. Nah, apa aja itu? Tauhid pertama, tauhid asma. Ingat-ingat ya. Tauhid nama Allah. Tauhid kedua, jadi yang tauhid asma itu yang berhak dapat nama yang indah cuma Allah. Yang kedua tauhid, tunggu dulu, sifat nomor 3 paling tinggi tuh. Tauhid af'al, karam dalam fi'il Allah. Tauhid ketiga baru, ya, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Ya. Hadis Bukhari itu. Jadi pembagian tauhid ini bukan pembagian dari kita, tapi langsung dari kalam Nabi. Cuma kita yang menyebutkan angka-angkanya. Apa kata Nabi dalam Sahih Bukhari? Tauhid sifat itu ketika hamba mendekatkan diri dengan amal-amal yang nawafil, ma'rifat yang tepat, maka dia larutlah dalam sifat Allah. Pertanyaan, apa bisa hamba larut? Apa hamba emang ada di sisi Allah? Adakah kita di sisi Allah? Ada. Kita ini ada karena hayatnya Allah. Kita ini ada karena kun fayakunnya Allah. Berarti kita ini sebenarnya adalah sifatullah, pancarannya. Kita ini pancaran dari sifat-sifat Allah. Jadi yang dimaksud fana fi sifat, munculnya kesadaran bahwa si hamba ini adalah pantulan dari sifat-sifatnya. Paham? Ya? Itulah makna la ilaha illallah. Itu tingkatan gak bisa dibuat-buat. Minimal pemahamannya masuk dulu. Nanti dibimbing sama Buya. Ya? Bagaimana cara mendapatkannya itu? Ada suluknya, ada torikohnya, ada tata caranya. Jangan main sampai-sampai aja ya. Awal sampai ya. Sampai kemana? Karingan-ringan. Wat tauhid. Nah, yang keempat tuh tauhiduz zat. Nah, tauhid zat itu dibukanya di akhir zaman ini. Dulu cuma sampai istilah. Kalau kini tauhiduz zat itu sampai kepada setiap nama, setiap fi'il, setiap perbuatan, setiap asma ada namanya.
Maka ada juga dalam zat itu nama-nama asrar, nama-nama rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu milik wali al-ghaus dan kutub akhir zaman. Ya. Yang tahu nama itu berarti dia kutub minimal. Nama-nama itu yang dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Syatiri. Maka beliau jadi kutub. Kutub Rabbani pangkat Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, karena dia punya isim asrar dalam qalbunya. Orang itu penting berdasarkan apa yang dia punya, apa yang disimpan di qalbunya. Kalau dia menyimpan nama-nama Asmaul Husna, maka dia jadi wali tingkatan asma. Ini tingkatan wali ya. Jika dia larut dalam kudrah iradah Allah, maka dia fana dalam af'al Allah. Jika dia larut dalam sifat nafsiyah, salbiyah bukan nafsiyah, sifat maka dia disebut dengan fana fi sifatillah. Jika dia larut dalam wujud Allah, itu baru disebut tauhidus. Itu yang masih dirahasiakan dari dulu. Ya, sebab ketika orang mengatakan itu selalu salah ibarat. Ya, nanti kita coba cek ya. Wujud kita ini wujud yang diwujudkan. Diadokan. Kayaknya lebih mantap begitu ya. Tapi sayanya ngomong Minangnya jadi payah deh. Ya. Wujud yang diijabkan, wujud yang diwujudkan. Bernamalah mumkinul wujud. Siapa yang memungkinkan wujudnya itu disebut wajibul wujud. Allah lah zatnya. Ya. Wajibul wujud itu kalau dalam bab ilmu hakikat disebut zil. Apa arti zil? Bayangan. Yang punya bayangan itulah Allah. Bayangannya kita dalam ilmu hakikat lah ya. Kalau di ilmu tauhid sifat 20 lain pula. Jadi dalam ilmu hakikat ini bocoran. Kalau belajar sifat 20 yang dieksplor bab tauhid rububiyah. Ya. Maka perbedaan hamba dengan yang disembah oleh hamba. Maka kalau pakar sifat 20 nggak bertasawuf, nggak bisa ngobrol dengan ahli hakikat. Padahal ngomong tauhid. Sama-sama ngomong tauhid. Tauhid yang dimaksud Syekh Abdul Rauf bukan tauhid sifat 20 rububiyah. Tauhid yang beliau maksud adalah tauhid uluhiyah. Tinggi nggak? Ya, tinggi ini kitabnya. Ini bukan kitab sembarangan ini. Yang nulis orang Aceh. Kitabnya sekelas ulama-ulama Timur Tengah zaman dulu. Ya. Ilmu-ilmu mutiara yang ada di Madinah beliau wariskan. Jadi jangan dikira ulama kita cuma bisa nerjemah, enggak. Syekh Abdul Rauf ini juga seorang penafsir, dia punya kitab terjemahan Al-Mustafid. Ahli tafsir juga beliau. Dahsyatlah, luar biasa. Di dalam ilmu hakikat yang ditebar, yang dibahas adalah tauhid uluhiyah. Sama-sama ngaji tauhid, itulah dua perbedaan ya, antara tauhidnya ahli kalam dengan tauhidnya ahli hakikat. Makanya kadang nggak nyambung kadang. Kita ngomong sama orang belajar sifat 20, dia pun nggak ngerti, akhirnya dia bilang ente gila gitu. Akal dia tidak sampai, dia sebut orang lain gila. Kalau begitu banyaklah orang gila dunia, ya. Dan saya rela disebut gila, ya. Karena orang gila itu orang paling waras. Yang di bawah dia paling bongak. Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan orang pintar itu gila. Benar nggak? Dulu Nabi Nuh saking cerdasnya membaca takdir, beliau buat kapal, tapi disebut gila. Tuh sama. Nabi Musa saking cerdasnya disebut gila. Nabi Muhammad betapa hebatnya disebut juga gila. Sekarang Ar-Razi pun sudah dituduh gila. Alhamdulillah, itu nikmat yang besar. Berarti kita mewarisi Rasulullah lengkap Bu ya. Sampai gelar-gelar gila pun kita warisi. Bahagia nggak antum tuh? Sampai-sampai imam. Nah ini di halaman
berapa ini ya? Disebutkan Syekh Abdurrahman Al-Jami'. Itu salah tulis. Yang benar Syekh Abdurrahman Al-Jami'. Itu dia paling bawah ya. Qala syarihuhu. Jadi kitab Ibnu Arabi judulnya Fusul Hikam disyarah oleh Abdurrahman Ibn Ahmad Al-Jami'. Di thariqatnya banyak, salah satunya Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syatariah juga. Tapi tidak mengangkat murid. Jadi kemursidannya berhenti di tangan beliau. Ini Syekh Abdurrahman beliau nulis kitab juga yang lain, judulnya Laila Majnun. Jadi Majnun itu adalah salik yang sedang mabuk kepada Allah. Allah itu disebut transenden, tidak bisa dibayangkan, maka dimaknai dengan ungkapan Laila. Laila itu yang bersifat malam, gelap gulita. Mencari sesuatu dalam gelap. Laila. Apa arti lainnya? Orang rindu biasanya siang atau malam? Yang sahdu malam. Itulah. Para murid biasanya asik masuk menyebut nama Sang Maha Kekasih. Itu di malam hari. Di saat semua orang-orang ahlu dunia tidur, lelah mencari dunia, malamnya dia tidur. Di saat mereka tidur, ahlul akhirah bangun. Dia sedang mengetuk-ngetuk pintu Laila. Qumil Laila, itulah maknanya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil Laila illa qalila. Bangunlah Laila. Itulah makna daripada ya, jadi ini seorang mursyid yang nulis. Ya. Cerita Laila dan Majnun itu bukan laki dan perempuan. Enggak. Bukan laki perempuan. Ya, itu cerita seorang sufi. Fakulluna majnun. Semua kita mereka gila, mengkafir-kafirkan, gila, membidah-bidahkan. Kita cukup gila dengan Sayyidul apa? Tuh, usah deh, enggak boleh disebut nama begitu Rasulullah. Yang paling banyak dituduh gila di zaman dulu adalah ahli ma'rifatullah. Ahli ma'rifat selalu dituduh gila. Ya. Dulu kami mau belajar thariqat, mau suluk, umur 13 tahun kan kita suluk, Bu ya. Apa kata orang? Enggak khawatir kamu gila. Kalau kayak gitu, kita buat rumus baru. Kawan saya kuliah di kampus gila. Kita buat kaidah. Siapa yang kuliah di kampus gila? Gimana? Mau gak? Betul ada 1-2 orang mabuk belajar thariqat. Kayak orang gila, dia bukan gila. Dia lagi masuk ke suatu makom namanya makom hairah. Makom terombang-ambing heran. Jadi ngomongnya gak nyambung sama orang, dikira dia gila. Karena intelektual dia tidak bisa membalance gejolak rohaninya. Nih hati-hati nih, ibu-ibu nih belajar zikir, bapak-bapak nih belajar zikir. Itu sebabnya kalau santri belajar tauhid dengan kuat, fikihnya bagus, dia mampu memilah-milih, ya, mampu membalancekan, menyeimbangkan antara gejolak di kolbunya dengan peraturan di akalnya. Nah, itulah baru disebut mursyid. Ya. Lalu pun beliau memulai dari bab ilmu tauhid rububiyah. Ya. Kalau di halaman 4 itu beliau mengatakan dalil ala wahdaniyati. Jadi bertauhid itu ada 2 caranya. Pertama, bertauhid dengan membuktikan Allah, menyebut hujjah-hujjah selain Allah. Apa bukti Allah ada? Ada alam. Itu namanya tauhid mutakallimin, tauhid ahli kalam. Kalau kelompok sebelah, apa buktinya Allah Esa? Ayat sekian, nomor sekian. Itu dalilnya dia. Padahal itu dalil teks. Dalil yang dimaksud adalah dalil yang dipahami akal. Kalau teks sudah pasti. Maka Imam Ibnul Jauzi mengatakan, orang bertauhid tidak cukup menghafalkan nomor surat dan ayat. Dia harus mengerti apa yang terdapat di dalam ayat. Disebutlah tasdik. Apa namanya? Jadi tauhid itu artinya tasdik biwahdaniyati. Coba dihafalkan. At-tauhid huwa
tasdiq bi wahdaniyati. Tuh, apa inti-inti sudah. Tauhid itu adalah membenarkan, mempercayai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Alai percaya. Percaya Allah satu. Ya, bahas satunya, itu masalahnya. Orang membuktikan Allah satu itu dengan menyebut alam, ayat, teks. Itu namanya membuktikan Allah dengan selain. Itu kalau kece orang Lamu apa? Kababandu apa? Kababandu. Bandu. Bahasanya. Kabar orang kita ulangi. Apa istilahnya, Bu ya? Kabar orang di kaban, de orang konya terpercaya, kita percaya. Namanya ilmul yakin. Itulah yang disebut dalil teks. Nas. Lebih tinggi mana dalil nas teks dengan dalil paham? Lebih tinggi dalil paham. Nantasire. Tapi secara makna tentu ayat itu lebih tinggi. Namun secara pencapaian lebih tinggi. Karena banyak orang hafal ayat tapi tidak paham ayat. Jadi bedakan dalil hafal dengan dalil faham. Ayatnya sama-sama diketahui, satu cuma hafal, yang satu lagi paham. Nah, ini yang kita maksud dalil faham. Afala ta'qilun.